Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tujuan, fungsi, serta peran sumber dan media pembelajaran yang disusun oleh Syifa Salsabila Nauha dengan NIM 2020333313. Kemudian ada Indriana Ningrum dengan NIM 2020333315. Ada Arneta Putri Dwi Amanda dengan NIM 2020333319 dan saya sendiri yaitu Zaratun Nisrina dengan NIM 2020333333 sebagai moderator. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individu. Tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian dari sumber belajar, kemudian kita akan membahas tentang fungsi dari sumber belajar. Ya, yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan, yakni membantu pendidik untuk menggunakan waktu menjadi lebih baik dan lebih efektif. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi fungsi kontrol pendidik yang sifatnya kaku dan tradisional, serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Nah, kita masuk fungsi yang ketiga, yaitu memberikan dasar-dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dengan cara merencanakan program pendidikan. Nah, bahan pembelajaran yang akan digunakan ini dilakukan penelitian terlebih dahulu agar lebih sistematis. Kemudian yang keempat, meningkatkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan di berbagai media komunikasi. Berdasarkan fungsi sumber belajar yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar dapat meningkatkan satu, produktivitas belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan ketertarikan belajar. Kemudian yang ketiga, hasil belajar yang akan diperoleh akan lebih maksimal. Kemudian yang keempat, pengelolaan pembelajaran lebih sistematis. Dan yang kelima, pendayagunaan multimedia dalam berbagai pembelajaran. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi dari sumber belajar. Sekarang kita beralih pada fungsi media pembelajaran. Nah, sebelumnya media pembelajaran ini pada mulanya hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai sarana untuk mendorong motivasi peserta didik, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak. Kemudian dengan adanya pengaruh teknologi, lahirlah berbagai media pembelajaran audiovisual yang menekankan pada penggunaan pengalaman yang konkret untuk menghindari verbalisme. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi, untuk menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik agar fokus terhadap materi pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua yakni fungsi afektif. Nah, nantinya media ini dapat dinikmati oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, fungsi kognitif. Dengan media pembelajaran dapat memperlancar pencapaian tujuan suatu pembelajaran. Kemudian yang keempat, fungsi kompensatoris, yakni media dapat membantu peserta didik yang lemah dalam pembelajaran. Nah, baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan sumber belajar dan media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, sumber belajar sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun secara gabungan, untuk kepentingan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, sumber belajar sendiri dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber belajar yang direncanakan atau learning research by design, yakni semua sumber belajar yang dikembangkan untuk atau sebagai sistem komponen yang memberikan fasilitas pembelajaran yang terarah dan bersifat formal. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar yang karena dimanfaatkan atau learning research by utilization, yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, tapi dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu belajar. Yang ketiga, menjaga relevansi dengan tujuan belajar.
Yang keempat, membantu konsentrasi siswa. Yang kelima, merangsang siswa untuk belajar. Yang keenam, menarik perhatian siswa untuk belajar. Selanjutnya tentang konsep media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti medium. Secara harfiah berarti perantara, penengah, dan pengantar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik manusia, benda, ataupun lingkungan sekitar, yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang minat, perhatian, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Media adalah alat, bahan yang digunakan sebagai perantara, saluran, penyajian pesan, atau informasi dari satu orang ke orang lain. Sehingga, jika dikaitkan dengan media pembelajaran adalah apabila pesan yang diantarkan oleh media merupakan materi atau informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran digunakan untuk melengkapi, memelihara, dan bahkan meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Penggunaan media dalam pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar, meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketepatan penggunaan media pembelajaran tidak terlepas dari pemahaman kita terhadap ragam dan karakteristik media tersebut. Setiap jenis media pembelajaran memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini perlu dijadikan bagian kemampuan dan keterampilan guru sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki menuju guru yang profesional. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peranan media dalam pembelajaran. Adapun beberapa peranan media dalam pembelajaran, yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan dan informasi. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya media pembelajaran akan memperjelas penyajian materi, pesan ataupun informasi yang tidak hanya bersifat verbal ataupun tertulis, sehingga meningkatkan proses dan juga hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua yaitu meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya media pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik sehingga memotivasi peserta didik dan akan memungkinkan mereka untuk belajar sendiri sesuai dengan minat maupun kemampuannya. Dan yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Maksudnya di sini yaitu tidak semua objek, benda maupun peristiwa dapat dimasukkan ke dalam kelas. Media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu dikarenakan yang pertama yaitu adanya benda atau objek yang terlalu kecil yang tidak dapat dilihat oleh indera. Dan yang kedua yaitu adanya kejadian langka, lampau, atau satu kali dalam puluhan tahun. Dan yang ketiga yaitu adanya benda atau objek yang rumit. Yang keempat yaitu adanya kejadian atau percobaan yang membahayakan, dan yang kelima yaitu peristiwa alam. Nah, itu dapat diganti dengan media seperti film, video, mikroskop, slide, gambar, simulasi komputer, dan lain sebagainya. Nah, peranan media dalam pembelajaran yang selanjutnya adalah memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik. Maksudnya yaitu setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan pengalaman. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, kita bisa memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik, yaitu dengan cara mengajak ke museum ataupun ke kebun binatang. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan media yang tepat dan juga bervariasi dapat mengatasi sifat pasif peserta didik atau anak didik. Nah, maksudnya di sini yaitu dengan adanya media pembelajaran, kita bisa memotivasi anak agar aktif dalam pembelajaran dan tidak pasif dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini pasti tidak ada kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep seperti itu.